Halo semuanya, kali ini gue akan membahas alur cerita dari film A Taxi Driver 2017. Semoga teman-teman semua bisa menikmati alur cerita dari film A Taxi Driver 2017. A Taxi Driver merupakan sebuah film drama asal Korea Selatan, mengangkat genre sejarah dan action yang rilis pada 2 Agustus 2017. Yang disutradarai oleh Jang Hoon dan dibintangi oleh Song Kang Ho sebagai supir taksi dan Thomas Kretschmann sebagai jurnalis. Di awal film ini kita melihat supir taksi yang sedang asik mengendarai taksinya. Dia adalah Kim yang merupakan pemeran utama dari film ini. Ketika asik berkendara, tiba-tiba dia terjebak kemacetan yang membuatnya kesal. Kemacetan tersebut disebabkan karena adanya aksi demonstrasi. Tanpa dipikir panjang, dia memutarbalikkan mobilnya sambil mengerutu, dia tancap gas. Ketika tancap gas, ada seorang demonstran di depannya yang menyebabkan dia mengerem mendadak dan taksi Kim menabrak sesuatu hingga kaca spionnya patah. Lalu dia turun dari mobilnya, mengerutu meminta ganti rugi kepada demonstran tersebut. Dan seorang demonstran tersebut lari karena dikejar oleh aparat. Ketika menggerutu, tiba-tiba ada calon penumpang yang membawa istrinya yang sedang hamil tua dan meminta Kim untuk segera mengantarnya. Tanpa banyak basa-basi, Kim lalu mengantarkan penumpang tersebut ke rumah sakit. Tetapi ketika sampai di rumah sakit, suami dari istri tersebut lupa membawa tas dan tidak bisa membayar ongkos taksi. Tapi mereka sepakat akan membayar 2 kali lipat di keesokan harinya. Setelah bekerja seharian, akhirnya Kim pulang. Ketika pulang, ia melihat anaknya sedang tertidur. Ketika menatap mukanya, Kim kaget ada luka memar di dahinya. Dan Kim tahu itulah siapa. Lalu Kim mendatangi rumah yang menyebabkan anak Kim luka memar di dahinya. Ketika mengetuk pintu rumah tersebut, yang ternyata rumah tersebut milik si ibu yang mempunyai kontrakan. Awalnya Kim berniat ingin memarahi anak tersebut, tetapi Kim mempunyai hutang kepada ibu kontrakan. Akhirnya, dengan muka memelas, Kim pulang kembali ke rumahnya. Dalam scene ini, menjadi tahu bahwa Kim hanya tinggal bersama anaknya, dan istri dari Kim sudah meninggal. Dengan kasih sayang yang tulus dari seorang ayah, Kim segera mengobati luka pada dahi anaknya. Dari Korea Selatan, kita beralih ke Jepang. Di pusat pers Jepang, ada seorang jurnalis yang bernama Peter berkebangsaan Jerman yang sudah 8 tahun tinggal di Jepang. Mereka semua berdiskusi mengenai pekerjaan. Lalu ada seorang jurnalis yang membahas Korea Selatan, bahwa pemerintah di Korea Selatan mengumumkan darurat militer, yang membuat pemimpin partai oposisi ditangkap dan universitas pun ditutup. Di keesokan harinya, Peter pun berangkat menggunakan pesawat. Agar identitasnya sebagai jurnalis tidak diketahui, Peter sesampainya di Korea Selatan, ia menyamar sebagai pekerja untuk gereja atau sebagai pendeta. Dan akhirnya Peter pun berhasil masuk Korea Selatan. Sesampainya di Korea Selatan, Peter bertemu dengan salah satu temannya di sebuah kafe. Dengan suara yang tergesa-gesa, temannya menceritakan mengenai apa yang sebetulnya terjadi di Korea Selatan. Dia bercerita mengenai kota Gwangju. Di sana tidak ada artikel yang terekspos sama sekali. Kembali lagi ke Kim. Kim sedang membetulkan mobil di bengkel. Lalu setelah itu, dia pergi makan bersama suami dari si pemilik kontrakan. Dia mendengar rekan sesama supirnya bahwa dia mendapatkan penumpang dengan bayaran 100.000 won untuk membawa orang asing ke Gwangju. Tanpa banyak basa-basi, di tengah percakapan, Kim pun tiba-tiba pergi untuk mencari penumpang orang asing tersebut. Dengan akal-akalan yang licik, dia mengaku sebagai supir taksi yang telah dipesan. Ketika Kim pergi bersama Peter, tiba-tiba ada supir taksi yang sudah dipesan sebelumnya dan teman Kim pun kaget mendengar itu. Ketika di perjalanan, mobil taksi tersebut dihadang oleh aparat dan Kim memutarbalikkan mobil tersebut. Lalu Peter pun berkata, jika tidak sampai ke kota Gwangju, maka Kim tidak akan mendapat bayaran. Mendengar itu, Kim mengerutu. Kim pun mencari cara untuk bisa pergi ke Gwangju.
Di perjalanan, Kim pun bertemu seorang kakek tua. Kim menanyakan arah ke Gwangju, tetapi di sana pun ada tentara yang menghadang. Dengan berbagai cara untuk mendapatkan izin ke Gwangju, dia berkata dia harus mengantarkan penumpang yang membawa dokumen penting. Peter pun menambahkan jika dia tidak diizinkan masuk ke kota Gwangju, maka akan ada masalah besar. Mendengar itu, aparat mengizinkan mereka masuk ke Gwangju. Setibanya di Gwangju, Peter meliput kejadian di sana, lalu mereka bertemu dengan kumpulan aktivis mahasiswa. Mereka pun berbahagia karena ada jurnalis asing yang meliput keadaan di Gwangju. Lalu ada seorang mahasiswa yang pandai berbahasa Inggris. Ia bernama Jessic. Lalu Jessic bersama teman aktivis mahasiswa lainnya mengajak Peter untuk meliput keadaan di rumah sakit di sana. Ketika Peter pergi bersama rombongan truk mahasiswa, Kim pun memutarbalikkan mobilnya untuk pergi meninggalkan Gwangju serta Peter. Ketika di perjalanan pulang, Kim melihat seorang nenek yang meminta bantuan. Akhirnya Kim mengantarkan nenek tersebut ke rumah sakit. Untuk memastikan anaknya yang hilang apakah ada di rumah sakit, si nenek tersebut takut anak musuhnya menjadi korban kekerasan aparat di sana. Setibanya di rumah sakit itu sudah dipadati oleh korban-korban dari kekerasan aparat yang terus berdatangan. Ketika memasuki rumah sakit, si nenek bertemu dengan anaknya yang ternyata masih hidup. Dan di rumah sakit pun, Kim bertemu dengan Peter dan para aktivis mahasiswa yang sebelumnya bertemu di jalan. Peter menuduh Kim membawa tas yang berisi peralatan film. Serta supir taksi di sana pun merasa geram terhadap Kim karena telah mencoreng nama baik supir taksi. Kim pun mengembalikan uang yang diberi Peter dan terpaksa menempati janjinya untuk mengantarkan Peter sampai kembali meninggalkan Gwangju. Di perjalanan pun, Peter ditemani Jessic sebagai penerjemah bahasa. Kim menyuruh Jessic untuk menghentikan demo karena menurut Kim negara sudah dalam kondisi yang baik-baik saja. Mereka pun sampai di pusat kota yang dipenuhi oleh masyarakat yang sedang berdemonstrasi. Masyarakat pun menyambut Peter sebagai jurnalis asing yang rela meliput keadaan di Gwangju. Lalu Peter bertemu dengan reporter lokal yang bernama Choi. Ia sedang meliput keadaan di Gwangju. Reporter Choi menyuruh untuk Peter berhati-hati karena pemerintah akan memburu pers asing yang sedang meliput. Keadaan demonstrasi pun mulai memanas. Aparat menyerang masyarakat. Lalu mereka pun turun untuk meliput secara lebih dekat. Kim pun menarik Peter untuk segera meninggalkan tempat ini karena terlalu berbahaya, hingga kamera Peter pun terjatuh. Dari sana, kapten dari aparat melihat Peter sedang meliput. Ketika cukup puas, Kim membawa Peter menjauh dari pusat demo. Setelah melihat kekerasan yang dilakukan aparat, Kim pun bertanya-tanya kenapa warga yang hanya diam saja tidak melakukan apa-apa ikut turut disiksa oleh para aparat. Dan Kim pun di situ berjanji untuk mengantarkan Peter kembali ke Seoul. Dan Peter pun berjanji untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi di Gwangju agar seluruh dunia mengetahuinya. Ketika mengantar Jessic, mobil Kim pun kembali mogok. Para supir taksi lokal pun membantu memperbaiki mobil. Kim berkata ia harus segera pulang untuk menemui anaknya karena sendirian di rumah. Namun supir lainnya menyuruh untuk Kim pulang di pagi hari karena perjalanan malam terlalu berbahaya. Dengan keadaan seperti ini, untuk menghubungi orang di rumah pun tidak bisa. Selanjutnya, Kim dan Peter dibawa ke rumah Taengsol untuk makan malam. Di sisi lain, kapten militer melapor kepada atasannya bahwa reporter asing telah meliput keadaan Gwangju. Kapten tersebut berjanji untuk menangkap Peter dan supir taksi yang membawa Peter ke Gwangju. Di waktu yang sama, reporter Choi berencana untuk menyebarkan berita yang terjadi di Gwangju tanpa sepengetahuan atasannya. Lalu tiba-tiba atasan Choi menobrak pintu dan membatalkan pembuatan berita tersebut. Dengan alasan atasan tidak ingin perusahaannya ditutup dan diseret ke penjara.
Di tempat lain, Tang Sol sangat geram dengan berita bohong yang dibuat pemerintah. 왜 틀자고 해가지고 아이고야 몰라 씨. 에이. Dan Peter berjanji akan menyiarkan berita yang sebenarnya terjadi. As soon as I get back to Japan, my footage will hit the news. Ketika sedang mengobrol, mereka mendengarkan suara ledakan. Ledakan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang sengaja menghancurkan stasiun televisi untuk mencegah berita keluar. 저기면 Dan Peter pun langsung pergi untuk meliput kejadian tersebut. Tak disangka aparat pengamanan sudah mengenali Peter sebagai wartawan asing yang meliput di Gwangju. Jessica pun langsung membawa Kim dan Peter lari. Namun Jessica terpisah dan tertangkap oleh kapten aparat dan Jessica pun dipukuli. Lalu Jessica meminta izin berbicara kepada Peter. and show the world what's happening in here. Jessica menyuruh Peter melarikan diri dan menceritakan kepada dunia yang sebenarnya terjadi. 빨리 도망가셔. I'm okay. Di tengah pelarian, Kim dan Peter terpisah. Kim bertemu kapten, lalu Kim dipukuli oleh kapten sambil dituduh sebagai komunis yang mengkhianati negara. Saat Kim dicekik, Peter pun datang menyelamatkan Kim. Di pagi hari, Kim pergi diam-diam meninggalkan Peter. Peter yang melihat membiarkan Kim untuk pergi. Saat akan pergi, Kim dihentikan oleh Taesol. Taesol berkata aparat sedang mencari taksi dari Seoul. Lalu Taesol memberi peta jalan keluar untuk meninggalkan Gwangju. Taesol menyarankan untuk Kim pergi dan bertemu anaknya. Kim pun berhasil meninggalkan Gwangju dan menemukan telepon yang berfungsi. Dan ia pun segera memastikan agar anaknya baik-baik saja. 그렇게 딸님이 걱정하니까 10만 원 벌었다고 바로 외박이냐? 어? Kim sudah membeli sepasang sepatu baru untuk anaknya dan berencana untuk langsung pulang menemui anaknya. Tetapi Kim ragu untuk pulang lagi ke Seoul karena masyarakat Korea sendiri tidak tahu apa-apa yang terjadi di Gwangju. Lalu Kim pun menghubungi kembali anaknya bahwa ia belum bisa pulang karena ia meninggalkan penumpang yang benar-benar membutuhkan jasanya. Lalu Kim pergi kembali ke kota Gwangju dan mendapatkan kabar Peter dan Jisoo berada di rumah sakit. Ternyata Peter dan Jisoo menemukan jasad Jesse yang sudah meninggal dunia karena dipukuli oleh aparat. Kim meminta untuk Peter meliput semua kejadian. Tak hanya Jesse, banyak warga yang mati sia-sia karena ulah aparat negara yang semena-mena. 약속했잖아. 알리겠다고. Selanjutnya mereka melihat langsung aparat yang menembaki secara langsung. Lalu Jisoo dan rekan supir taksinya membawa taksi ke lokasi penembakan untuk mengangkut para jenazah. Mereka memblok jalan untuk menyelamatkan masyarakat yang terluka. Melihat itu, masyarakat lain pun turut membantu. Namun, aparat terus saja menembaki warga dengan membabi buta. Lalu reporter Choi menyuruh Peter pergi dari Gwangju untuk segera mengabarkan apa yang sedang terjadi di Gwangju. We cannot do it, but you can. Please, for us. Di sisi lain, Kapten tahu Peter akan meninggalkan Gwangju. Ia menyuruh seluruh aparat untuk menjaga ketat perbatasan kota. Kim menyusuri jalan rahasia agar bisa keluar dari kota Gwangju. Namun aparat sudah menjaga perbatasan. Kemudian di perbatasan, aparat menggeledah mobil mereka. Aparat tahu bahwa Peter seorang reporter. Ia membantu mereka keluar dari perbatasan. 외국인 일단 잡으라고. 뭐 기자도 아니고 서울 택시도 아닌데 뭐. Ketika keluar dari perbatasan, Kapten mengejar taksi Peter bersama anak buahnya. Tanpa diduga, Jisoo bersama rekan supir taksi datang membantu Kim. Kejar-kejaran pun tak terhelatkan. Jisoo serta rekannya terus menghalangi Kapten yang ingin mengejar Kim. Hingga akhirnya Kim berhasil menjauh. Jisoo akhirnya mengorbankan nyawanya untuk membantu Kim dan Peter agar bisa kembali dan mengabarkan berita yang sebenarnya terjadi di Gwangju.
Setelah berhasil keluar, Peter langsung menuju bandara untuk membeli tiket ke Jepang. Sebelum berangkat, Kim membantu menyembunyikan tape rekaman film. Peter juga meminta nomor telepon Kim karena setelah kembali ke Korea, ia akan mengganti semua kerusakan mobil taksi tersebut. Setelah itu, mereka berpisah di bandara. Di malam itu pun, Kim pulang dan menemui anaknya. Kim meminta maaf karena anaknya lama menunggu kepulangannya. Sesampainya di Jepang, Peter menyampaikan berita tentang kekerasan di Gwangju. Beberapa lama kemudian, Peter kembali ke Korea untuk menemui Kim. Namun rupanya Kim sengaja memberikan nomor telepon yang palsu. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Peter diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan. Dalam pidatonya, ia berterima kasih kepada supir taksi yang mau membantunya saat itu. Supir taksi itu sangat berjasa bagi Peter dan negara Korea. Dan Peter berharap suatu saat dapat bertemu kembali dengan supir taksi tersebut. Di sisi lain, Kim masih bekerja sebagai supir taksi. Ia juga berharap suatu saat nanti dapat bertemu kembali dengan Peter. Dan cerita A Taxi Driver pun selesai. Film Taxi Driver merupakan film yang sangat berani karena film ini mengangkat sisi kelam negaranya sendiri. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari film ini. Lewat film ini, kita dapat belajar bahwa kebenaran sejatinya perlu disampaikan, baik itu kebenaran pahit atau manis. Serta kita jangan menyepelekan siapapun. Sejatinya, tanpa adanya Kim, mungkin Korea Selatan akan memiliki wajah yang berbeda. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Apapun pendapat teman-teman tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman suka, silahkan like and share karena kita akan membahas alur cerita film-film lainnya di video selanjutnya.